seringkali kita terjebak pada tampilan, pada aksesoris. Muslim itu siapa? Muslim itu yang pakai peci. Muslim itu siapa? Muslim itu yang pakai baju koko. Maka Nabi SAW abad 14 abad silam sudah menekankan makna, substansi. Coba kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Al-Muslim, siapa itu Muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lidahnya, dari tangannya. Kalau ada orang mengaku Muslim, sudah sholat ke masjid, tapi lidahnya masih kasar, menyakiti hati orang, sumpah serapah, caci maki, janji tidak benar, bukan Muslim menurut hadis ini. Wa yadih, orang yang mengaku Muslim sudah ke Makkah bolak-balik, haji dan umrah, jubahnya, sorbannya, tasbihnya, aksesorisnya Muslim. Tapi ternyata dia menempeleng orang, menyakiti orang, memukul orang, mematahkan dahan pokok kayu orang, menyakiti binatang. Maka dia bukan Muslim. Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisan, dari lidahnya, wa yadih, dari tangannya. Lalu yang hijrah itu siapa? Sekarang lagi tren nih, pemuda hijrah, sahabat hijrah, anak muda hijrah, anak gaul hijrah, komunitas hijrah. Apa ini hijrah? Apakah setelah hijrah lalu kemudian berubah baju, setelah hijrah berubah mode, setelah hijrah lalu kemudian menempel stiker hijrah di mana-mana? Apakah itu salah? Tidak salah. Sebagai langkah step awal, tak salah. Tapi terpaku hanya kepada pakaian, aksesoris, maka kita perlu definisi. Apa kata Nabi SAW? Wal muhajir, orang yang hijrah. Man hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sudah mengaku hijrah, bahkan membuat komunitas hijrah, tapi masih ikhtilaf, campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Masih lagi diam-diam menjalin hubungan antara yang tidak mahram. Masih lagi berkata-kata yang tidak mencerminkan sebagai orang yang sudah hijrah. Maka perlu kita ketahui, wal muhajir, orang yang hijrah. Siapa itu? Man hajara manahallahu an, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kita tidak bisa tahu apa yang dilarang Allah, apa yang disuruh Allah kalau tidak belajar. Makanya la ilaha illallah, betul, tapi coba perhatikan pangkal hadis, pangkal ayat Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari membuat bab pertama, Kitabul Iman. Iman dulu, setelah iman amal. Betul, tapi antara iman dan amal ada penengah, Kitabul Ilm, kitab ilmu. Maka para ulama, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505 Hijrah, kitabnya yang masyhur populer, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Dalam kitab itu dia katakan pembahasan panjang lebar, Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu, bagaimana menjelaskan ilmu, bagaimana ulama. Karena hanya orang yang mengertilah, yang fahamlah, yang bisa membedakan mana larangan Allah, mana larangan manusia. Yang dilarang manusia belum tentu dilarang Allah. Berapa banyak larangan suku, pantangan, padahal tidak dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau engkau bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah. Lihat Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, wa ila Rasul, kepada Rasul, lihat hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak paham, ada pewarisnya. Was'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, orang yang mengerti. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Ketika perangkat ini sudah dilaksanakan, al-ulama, para ulama, warathatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan kursi emas, Nabi tidak mewariskan istana megah mewah, Nabi mewariskan ilmu. Oleh sebab itu Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lam tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah SAW. Itu disebutkan dalam kitab Muwatta Malik dan Mustadrak Al-Hakim. Lalu kemudian sampailah masanya kita akan hijrah, karena terlalu banyak berputar di titik yang sama, berputar, kerja, pulang, gajian, buat maksiat, dosa. Dosa zina, dosa khamar, dosa narkoba, dosa, sampai akhirnya menemukan titik balik
berputar, tidak menemukan titik Hajar Aswad untuk mengawali titik. Akhirnya bertemu, berhenti, ketemu titik balik. Hijrah. Jangan merasa diri sudah hijrah, padahal belum. Merasa sudah berbuat, padahal belum berbuat, kerja syaitan. Merasa belum berbuat, padahal sudah berbuat, juga kerja syaitan. Hanya orang yang tahu berbuat dengan tidak berbuatlah yang tidak bisa digoda oleh syaitan. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kamu dari jalan itu. Dari airport menuju ke tempat acara, bila kita mengerti jalan, tidak ada satupun orang yang bisa membuat kita tersesat. Karena ketika dia bawa kita, dia ingin putar kita ke tempat yang lain, kita akan berkata, ini bukan jalan yang asli. Mana jalan yang benar? Kenapa kamu bawa saya ke bukan jalan yang tepat? Tapi bagi orang yang tidak mengerti jalan, dia akan dibelokkan, dia akan dipesongkan, dia akan dibawa ke tempat yang tidak semestinya menjadi tujuan. Oleh sebab itu, perlu semangat hijrah. Bahwa semangat berhijrah dengan membuat jaket baru, semangat berhijrah dengan membuat rompi baru, semangat berhijrah dengan aksesoris hijrah biasa, anak muda, show, action, memperlihatkan, tidak salah. Tapi ini baru anak tangga pertama. Jangan berhenti pada anak tangga pertama, naik ke anak tangga kedua. Apa? Belajar. Buatlah komunitas, kemudian hadirkan guru, tas'alu, bertanya kalau tidak mengerti. Jangan belajar sendiri, baca sendiri, pahami sendiri, sesat sendiri, tak tahu jalan kembali. Maka man la syaikha lahu, siapa yang tidak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, syaitanlah gurunya. Membaca informasi yang umum tidak apa-apa. Mendengar video YouTube MP3 yang biasa-biasa saja tidak apa-apa. Tapi mesti ada bimbingan pada kasus-kasus khusus dan tertentu. Ketika kita sudah menyadari bahwa hijrah dengan baju baru, dengan gaya baru, dengan style baru, ini baru anak tangga pertama, jangan menyangka sudah sampai ke stasiun kalau hanya baru melewati satu belokan. What's next? Apa selanjutnya? Ternyata kita belum sampai di tujuan. Perlu membuat sebuah komunitas. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Sawrah At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seseorang akan berada dalam keyakinan sahabatnya, teman-teman yang ada di sekitarnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana keyakinan seseorang, maka lihatlah temannya siapa. Setelah hijrah, buatlah sebuah komunitas. Komunitas pemuda hijrah, komunitas hijabers, komunitas petatu hijrah, komunitas jombloan hijrah, komunitas berbagai macam. Karena biasanya orang akan bersama dengan titik kesamaan yang ada pada dirinya. Setelah merasa sama-sama dulu punya masa lalu yang kelam, yang gelap, yang jauh dari Allah, sekarang ada persamaan. Bahkan dalam persamaan sama-sama buat dosa itu pun ada macam-macam dosanya. Ini sama-sama nyabu, ini sama-sama narkoba, ini sama-sama zina, ini sama-sama tato, ini sama-sama macam-macam. Akhirnya ada persamaan, mereka bisa duduk bersama. Dan jangan lupa, semangat yang berapi-api tiba-tiba padam, futur dalam istilah dakwah. Ini harus tetap disemangati. Adwamuha wa in qallah. Tahajud satu malam dari setelah Isya sampai subuh, tapi setelah itu tidak bangun malam sama sekali. Lebih baik 8 rakaat, ayatnya pendek, kuliah, kulhu, qul falaq, wa bin nas, tapi tetap istiqomah. Tetap berkelanjutan, berkesinambungan, kontinuitas. Hari Senin malam Selasa hanya 45 menit dari maghrib ke Isya membaca tafsir surat-surat pendek. Agar supaya ayat yang kita baca selama ini ternyata kita mengerti. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Liilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Apa sih arti ayat ini? Apa sih yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita? Hari Senin malam Selasa kajian tafsir, Selasa malam Rabu kajian hadis-hadis pendek, hadis-hadis singkat. Rabu malam Kamis fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Hari Kamis malam Jumat akidah, Jumat malam Sabtu akhlak. Singkat, padat, bermakna, memberikan pencerahan, penyegaran. Hari Sabtu malam Ahad tabligh akbar, kajian umum, bebas, panggil ustaz-ustaz kondang, ulama besar.
kajian rutin biasa, renungan tadabbur ayat berkelanjutan. Daripada 1 bulan 1 tabligh akbar besar, sampai jam 2, jam 3 malam pengajian, tapi subuhnya tidak sholat berjamaah. Maka ini tidak baik. Man nama, siapa yang tertidur, falam yusalli, sampai tidak sholat subuh, bala syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Euforia sesaat, kebahagiaan. La talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil.